Yang kedua adalah yang harus kita resolusikan adalah mengatur pola hidup. Ya Bu ya, pola hidup. Maka Bu silakan kita pikirkan masing-masing. Kira-kira pola hidup kita benar sesuai fitrah atau di luar fitrah? Pertama, pola aktivitas. Ya. Kenapa ada istilah dukulu petnyawa? Di Sunda apa? Ya. Itu menandakan orang sangat bekerja keras, sampai saking kerasnya dia bekerja untuk nafkah keluarga, lupa. Ya Bu ya, lupa pada pola aktivitasnya yang harus dijaga. Sehingga nanti di barat itu ada sebuah penelitian Bapak Ibu. Ya, penelitian apa? Tentang aktivitas orang tua, ayahnya khususnya, yang banting tulang peras keringat, P4 pergi pagi pulang petang, pagi lagi, bahkan P7 pergi pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan dan sebagainya. Saking sibuknya mencari uang untuk biaya hidup istrinya dan anaknya, sampai lupa pada quality time dengan keluarganya, dengan anaknya khususnya. Maka dibikin sebuah penelitian. Di barat itu ada fatherless atau father hungry, anak haus keberadaan ayah. Bu, dan inilah yang menyebabkan etika anak kurang baik. Ini sebenarnya sudah dibahas oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Tuhfatul Maulud, bahwa ketika ada anak bujang kita, anak perawan kita, anak yang tumbuh dewasa, kemudian menampilkan perilaku yang tidak baik, bahasa kasarnya mungkin bohong, bandel dan sebagainya, kata Ibnu Qayyim, itu adalah karena ayah yang tidak amanah. Jadi Bu, para ayah itu meskipun taktanya ya, meskipun jarang ngobrol dengan anaknya karena saking sibuk di luar mencari penghasilan, tapi akan menjadi faktor yang terbesar anak menjadi tidak baik. Bu ya, ayah harus amanah. Ibnu Qayyim mengatakan begitu, kalau ada anak yang tidak baik karena faktor ayah yang tak amanah, maka ayah itu punya pengendali yang luar biasa. Seandainya LDR, tahu nggak Bu LDR Bu? LDR teh long distance relationship, apalah nih Bu? Atau pengalaman? Jarak jauh hubungannya. Suaminya kerja di seberang, pulang misalnya tiap lebaran atau 3 bulan sekali. Maka walaupun ayahnya di luar, itu sekarang dengan kecanggihan teknologi bisa meremot anaknya. Jadi parenting ya, Ibu ya, ilmu parenting, pendidikan anak by remote, di remote di luar pakai telepon, video call. Kenapa? Karena ucapan ayah itu, apalagi kepada anak laki-laki, selalu akan bisa connect. Maka dalam Quran ada seorang peneliti, beliau sedang nyusun disertasi kalau tidak salah, S3 dulu sih. Penelitiannya adalah tentang al-hiwar bainal aba wal abna. Ya, bahasa Arab membuat sebuah penelitian ya. Hiwar itu apa? Komunikasi bainal abna, antara anak, wal aba dan ayahnya.
Dalam Quran kata beliau ada 17 ayat yang menjelaskan tentang komunikasi orang tua dengan anak. 14 ayah dengan anak, 2 ibu dengan anak, 1 anonim. Berarti prosentase terbanyak yang mana? Komunikasi ayah dengan anak, maka ayah wajib setiap hari berkomunikasi dengan anak, dan itu pengaruhnya sangat besar kata Al-Quran. Ya, maka sangat wajar Ibnu Qayyim mengatakan tadi, kalau ada anak yang perilakunya tidak baik, itu faktornya ayah yang tidak amanah. Orang barat menyebutnya father hungry atau fatherless. Kemudian selanjutnya adalah pola makan. Ibunya tuangun, ibu-ibu hari ini orang Sunda sangat kreatif. Ibu tina sampo kita naon bu, jadi acinya bunya tina aci jadi naon bu enak cimol, cilok, cidei, cilung, cibai, cinoli pak, cilu. Banyak ibu-ibu ya, menandakan orang Sunda itu punya daya kreatif dalam bidang kuliner, ngan hanjakal gitu. Kreatifnya kadang-kadang kurang baik untuk perut kita. Kemarin ada berita bu ya di TV, saya lihat ada anak remaja yang meninggal dunia gara-gara pola makannya tidak baik. Tiap dinten tuang jeung mie instan, ya mie instan terus resep anak mie, ayo mie instan tuang. Sarapan pagi mie instan, sarapan siang mie instan, tiap hari. Kata dokter ini wasilahnya, tetap ya takdir Allah kan, wafat banyak takdir Allah kan, meninggal mah. Tapi wasilahnya adalah karena pola makan. Maka jangan heran dan jangan apa ya, kalau hari ini anak kecil ada ibu yang didiagnosa oleh dokter punya penyakit diabetes. Dulu yang saya dengar diabetes itu penyakit turunan kan. Sekarang mah tanjakan. Ya. Dulu kan turunan ya, sekarang mah budak alit je. Nah, lihat ya. Gara-gara apa bu wasilahnya? Lihat fast food, junk food. Bu ya, makanan yang instan itu hati-hati. Makanan minuman kaleng, minuman berwarna, ibu ya, yang manis-manis itu harus dihindari bu kalau bisa. Teh manis mah mending yang ada malah di bumi. Teh di gulaan. Atau teh tas ibu nu masang ke bapak masangkeun tas manis. Dah ya, tas manis. Eta merong saha? Babe. Gitu bu ya, seperti itu. Kemudian kalau istirahat, ibu tidur. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara masya. Bu, Rasulullah berapa kali tidurnya? Berapa kali Pak? Bu, Rasulullah? Menurut riwayat yang saya baca dengar, pertama, Rasul itu tidurnya setelah Isya. Tidak begadang. Habis Isya, Rasul tidur. Bangunnya menjelang tengah malam. Bangun buat apa tengah malam Rasulullah? Untuk sholat tahajud. Perhatikan ada sebuah kisah sahabat yang mendapati Rasulullah sedang sholat tahajud. Sahabat kecil ini kemudian ikut berjamaah dengan Rasulullah. Bu ya, ketika berjamaah Rasulullah di rakaat pertama saja bacanya surat apa? Surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, dan setengah Ali Imran. Rakaat pertama itu sampai berakhir menjelang sholat
subuh. Maka Rasul kalau diperhitungkan mungkin pukul 8 itu sudah tidur, bangun pukul 12. Berapa jam, Bu? 4 jam. Setelah Rasulullah beres tahajud, Ibu ya, Rasulullah kemudian itu bahasa Sunda teh, Bu? Ngalenyak. Urang mah ngalenyak 4 jam. Ngalenyak teh bade naon? Menunggu sholat subuh. Ibunya. Adzan subuh, kemudian Rasulullah sholat qobliyah subuh. Setelah qobliyah subuh, Rasulullah kemudian tidur lagi. Bu, harus tahu ya, ada hadis ya. Tapi tidurnya tadi ngalenyap. Pandangan di dia, punya mayun kemana? Ka kiblat, ibu-ibu. Maka ini jangan dipahami sebagai syariat, karena kata para ulama, tidak semua apa yang Nabi lakukan menjadi syariat. Tidak. Nabi makan dengan 3 jari, itu syariat bukan? Bukan. Eta mah kebiasaan beliau, habit, kultur. Nabi senang makan paha kambing. Bu, itu syariat bukan? Bukan. Itu mah kesenangan beliau, selera beliau. Nabi tidur qobla saat setelah qobla subuh, muncul yang kerek nih punya kabayun, dan kemudian bangun iqomah sahabat. Seandainya kebiasaan Nabi ini jadi syariat, kabayang tuh, Bu? Kabayang tuh? Di masjid, aku oleh-oleh sama jamaah kayak gitu. Ini mah Nabi saja, Nabi hungkul no, ulam nasa kedap ngalanya hungkul. Kalau sudah beres sholat qobliyah yang lainnya, Rasul kemudian nyuruh iqomah. Itu, Bu. Nah, coba Ibu kita ya, Bu ya, begadangnya jangan dari Isya sampai jam 12. Coba begadangnya dari jam 1 sampai subuh. Berarti pada Isya kita tidur, bangun jam 1, kemudian begadang. Rasakan perbedaannya kalau dibalik. Silakan rasakan bedanya kalau dibalik. Pas Isya tong pulang jam 1 nembe tidur, ibunya rasakan beda enggak? Akan ada perbedaan. Hanya orang tertentu yang Allah anugerahi tubuh yang kuat. Tapi kebiasaan ini kalau konstan itu tidak akan baik. Kenapa? Wa ja'alnal laila libasa wa ja'alnan nahara ma'asya. Gitu, Bu. Ya. Kemudian pola pikir, ini yang menentukan ya, Bu ya. Pola pikir kita juga harus dirawat dengan sebaik-baiknya. Kemudian pola waktu, manajemen waktu. Kemudian juga olahraga, Bu ya. Kalau masjid dengan rumah agak jauh, kalau bisa jalan kaki atau kena pakai sepeda lah, jangan pakai motor ya, Bu ya. Itu termasuk olahraga juga kan, seperti itu, membakar lemak. Baik, dilanjutkan. Ini kita sampai pukul berhabis belum ya, Bu ya. Ketiga adalah resolusi tentang keuangan. Bu, mau tidak mau kita tetap membutuhkan yang namanya uang. Ibu bapak BU itu butuh uang tidak? Butuh uang atau SBU? Sangat butuh uang. Semua orang membutuhkan uang, karena uang hari ini menjadi alat tukar pemenuh kebutuhan, bahkan keinginan dan gaya
hidup. Pertama ibu-ibu, tentang keuangan. Pertama, resolusinya adalah sumber pendapatan. Pertahankan pekerjaan yang sekarang sedang kita lakukan, jalani. Pertahankan itu. Kalau bisa, naikkan kuadrannya. Promosikan diri kita. Nuasana office boy, sekarang menjadi boy. Bu ya. Naik kuadran, Bu. Tiap tahun harus punya target. Ulah hayo office boy. Bu ya. Rasul lihat. Hadis Abu Daud, panjang hadisnya. Ada peminta-minta, Pak. Pemuda, bukan pemuda sih, udah cukup ada usianya, tapi enggak sangat tua. Minta pada Rasulullah, minta untuk makan. Bu, Rasul tidak ngasih. Ini Pak ya, Rasul juga tidak ngasih ke pengemis, Pak. Rasul kemasihan. Tapi sana sebahi Rasul mah tidak ngasih uang, sedang memberikan treatment atau pendidikan. Kang, ari di bumi akang aya naon? Mas, Pak, di rumah Bapak ada apa? Rasulullah hanya punya pakaian dan cangkir. Ambil. Diambil, Pak, Bu. Diambil cangkir dan pakaian. Rasul, ini barang saya. Kata Rasul, sahabat, siapa di antara kalian yang mau beli barang ini? Ngacu. Rasulullah, saya beli. Berapa beraninya? 1 dirham. Rasul tidak deal dulu, Ibu ya. Ada nggak yang bisa bayar lebih? Kata Rasulullah. Ada yang ngacung. Rasulullah, saya beli 2 dirham. Oke, deal? Deal. Cangkir, Bu, jangan bayangkan cangkirnya kayak kita, kayak cangkir papa mama yang harganya bagus kan? Ya. Jangan bayangkan pakaian kayak kita. Ini kan pakaian orang yang mohon maaf kurang berada, Bu ya. Tapi sahabat berani beli 2 dirham. Kira-kira sahabat butuh nggak? Pak, Bu, butuh nggak barangnya sahabat? Kenapa beli? Sahabat pun paham Rasul sedang memberikan treatment, pembelajaran. Ambillah, berarti sudah konversi, sudah closing jualannya kan Rasulullah kan? 2 dirham ambil. Kata Rasulullah, ini 2 dirham, 1 dirham kau belikan kapak, sisanya lagi kau belikan makanan buat keluargamu. Baik. Rasul kemudian mengajarkan bagaimana mengoptimalkan waktu, tenaga yang dimiliki untuk berjualan kayu bakar. Ibu, maka orang tersebut kemudian berjualan kayu bakar. Kata Rasulullah, jangan kau datang padaku setelah sekian hari. Pulanglah. Amanah Rasul dia jalankan, beli makanan buat keluarga, sisanya beli kampak buat nyari kayu bakar. Kurang lebih dalam hadis tersebut sekitar 10 harian. 2 minggu. Ya, 2 mingguan datang kepada Rasulullah. Datang pada Rasul itu untuk memberikan laporan, bukan untuk minta lagi. Laporan Rasulullah, bismillah, dengan berjualan kayu bakar saya mendapatkan profit, net profit bersih 10 dirham selama sekitar 2 minggu. Bapak Ibu silahkan dikonversi. Berapa rupiah? Dengan asumsi 71.000 rupiah per dirhamnya. Jadi berapa, Bu? Berarti sekitar 710
dirham 2 minggu dapat profit bersih, Bapak Ibu. Ya, maka Rasul kemudian memberikan sebuah penjelasan. Inilah ya hal yang terbaik yang kau lakukan. Minta-minta itu kata Rasulullah dilarang kecuali untuk beberapa hal. Pertama, miskin yang sangat miskin. Kedua, sakit yang parah yang tidak memungkinkan engkau bisa bekerja. Tiga, punya utang dan tenggelam dengan hutangnya. Jadi menggeduh sametan biasa minta-minta. Kalau sudah tidak punya aset di belakang, kalau yang punya utang tenggelam dengan hutangnya tapi masih ada aset, bumi gaduh, mobil gaduh, punya sawah laga keneh eta mah sanes gorimin. Nah, eta mah tinggal di robih mindsetna ulah nunda pembayaran hutang. Ibu ya, tempo udah jatuh masih nggak bayar hutang, nggak begitu. Itu yang ada konversi sawah we jual. Nah gitu Bu, itu mentalitas. Berhutang butuh mental, Bu ya, membayar hutang sangat butuh mental. Gitu Bu. Nah ini ya. Oke, selanjutnya kita bahas lagi. Itu pertama pendapatan, kedua sumber distribusinya. Nyiapkeun ka mana ieu atos teh ibunya seep kanggo naon anu mubah atau anu efektif dan sebagainya. Itu dievaluasi. Buat ting ulang teh seueur balanja nu sanes saperyogian. Kita mungkin terlalu banyak beli barang yang tidak kita butuhkan. Maka nanti kita akan cancelan non payun, ulah. Hanya beli yang kita butuhkan. Kemudian juga nanti ada efisiensi anggaran, ya Bu ya. Biasakan kita efisien anggaran. Kalau sekarang jajan itu misalnya buat bakso, buat es dan sebagainya Rp50.000 per hari, maka mulai besok dan seterusnya itu efisiensikan. Bu tabungkan, ya Bu tabungkan setahun kurban bisa insya Allah. Mangga buktoskeun. Budget kanggo nyesep nyapanya pencit salit misalnya teh tabungkeun setahun kurban insya Allah tiasa. Mangga cobian. Insya Allah. Baik. Yang keempat Bapak Ibu adalah ketahanan keluarga. Maksudnya adalah bagaimana keluarga tercukupi semua kebutuhannya. Tidak terkait dengan berapa jumlah uangnya, tidak, tapi semua kebutuhan terpenuhi. Karena apa? Tadi awal pandai mengolah keuangan. Pertama kebutuhan dasar, Bu ya. Kedua kebutuhan sosial. Ketiga fisiologis, fisik kita, kesehatan dan psikologis. Hati kita, jiwa kita. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi wa mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi faka'annahu hijat kepakana mahislau dunia. Siapa orang yang aman di pagi hari, seur emutan Bu, boga teh seger, anjing-anjing ngopi nyantai, Bu ya, enggak punya masalah banyak. Kemudian punya makanan buat hari itu cukup buat keluarga dan punya fisik yang sehat, kata Rasulullah, seolah-olah diberikan dunia untuknya. Nu beunghar teh enjing-enjing teu seur emutan, punya nyantai, ngopi, bala-bala, kopdut, jogging, ini Pak, enjing-enjing gitu nya Bu. Kemudian jasadna fisikna sehat, seger badana. Kalau tuang di ternyata cukup, kata Rasul, seolah-olah dia diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Bukhari, dalam kitab Adabul Mufrad. Ya. Itu saya sebutkan. Yang kelima adalah membangun nilai diri. Self value upgrading, membangun nilai
Jadi pertama apa? Bangun pengetahuan, ya, tambah ilmu. Tiap hari tambah ilmu. Ilmu apa? Paling pokok ilmu agama. Sekundernya silakan ilmu-ilmu yang lain tambah. Bu ya, kira-kira tahun payun yang bisa naon ya? Bisa apa nih? Kita kemudian pelajari ilmunya, tambah ilmunya gitu. Kemudian kita bangun prestasi karya gitu ya. Karyanya apa? Bukan karya dalam arti seperti orang-orang yang punya prestasi yang tinggi. Misalnya gini Bu, kalau kita konsisten Bu ya, konsisten misalnya ngaji tiap hari 1 juz saja, itu adalah prestasi. Kalau tiap hari Bu kita jaga lisan kita, teu aya deui pacekcok sareng kulawargi, jeung istri, jeung pamaget, jeung naon, jeung suami caroke, enggak lagi pertengkaran tiap hari yang biasanya aya picariosen teh. Maka kalau sudah konsisten, enggak ada masalah, enggak ada pecekcok, enggak ada konflik, itu adalah prestasi. Itu bangun. Kemudian baru terakhir adalah kita kontribusi. Kita persembahan apa untuk agama kita, untuk masyarakat, dan seterusnya. Terakhir adalah tentang capaian khusus ibu-ibu ya. Nah ini sifatnya adalah sekunder. Misalnya gini, aduh imah tos naon, nah gitu, tahun payun targetnya ada renovasi. Nah kayak gitu ibu ya. Misaduh motor terus mogokan wae ya, tahun payun ada capaian khusus akan ganti motor. Duh, pemajikan dong soleh, nah gitu ya. Tahun payun akan semakin cinta, nah gitu ya. Seperti itu Pak. Ya. Pokoknya adalah yang khusus-khusus gitu ya. Pengen punya rumah, pengen punya kendaraan, pengen punya hal-hal lain, itu dibolehkan selama kita sanggup untuk menempuhnya, gitu ya. Itu barangkali Bapak Ibu Sadayana. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa pertama adalah mengevaluasi diri kita masing-masing. Kedua, hasil evaluasinya kita tindak lanjuti, follow up dengan perbaikan dan peningkatan kualitas dan juga kuantitas. Demikian saya sampaikan. Rabbana fika alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.